Yesus yang baik, mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu, mengucap syukur untuk senantiasa perlindungan dan berkat-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan membawa setiap hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin gereja yang Kau berkati, yang Kau urapi, dari Bapak pembina kami, Bapak Niko, Dr. Harjo, anak istri, cucu mantu, dan keempat wakilnya. Berkati hamba-Mu ini senantiasa di dalam perlindungan-Mu, sehat selalu. Berkati Bapak Rayon Kamil, Bapak Weko Mulyono, ya Tuhan, anak istri, cucu mantu, dan kedua wakilnya. Diberkati hamba-Mu ini, diberkati Lipo Cikarang dan sekitarnya, diberkati Rayon 8 yang dipimpinnya dalam nama Yesus. Diberkati bagi pemimpin-pemimpin gereja-Mu, Rayon 8 Grand Wisata. Berkati hamba-Mu Pak Riki, ya Tuhan Yesus, urapan-Mu turun bagi hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, berkati juga Ibu Mita senantiasa di dalam kesehatan bersama kedua anaknya Epi dan Egi. Berkati juga hamba-Mu yaitu Tuhan Yesus Pak Endang. Berkati Tuhan Yesus kesehatan dan keluarganya, senantiasa semua dalam perlindungan-Mu. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja-Mu di Grand Wisata dalam nama Yesus. Berkati semua hamba-hamba-Mu, gembala-gembala Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bawa Tuhan Yesus hari-hari ini untuk anak-anak generasi Yeremia-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja sampai anak-anak pemuda. Dalam nama Tuhan Yesus, senantiasa Tuhan anak-anak generasi-Mu Engkau berkati sehat selalu. Mampukan mereka Tuhan Yesus hari-hari ini menerima kondisi yang ada Tuhan. Biarlah mereka Tuhan turun terus urapan kepintaran dari Engkau. Walaupun mereka Tuhan sementara ini belajar sekolah di rumah, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan sukacita ceria senantiasa bagi anak-anak generasi-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa juga Tuhan hari ini yang melayani Tuhan Yesus, melakukan Tuhan Yesus, melaksanakan amanat agung-Mu, dari pemimpin pujian Tuhan Yesus, singer, pemain musik, dan media. Dalam nama Yesus, urapi setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka mampu Tuhan mempunyai Tuhan semua talenta hikmat dari Engkau Tuhan Yesus, kreatif untuk membawa anak-anak sekolah minggu di dalam keceriaan. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur, kami berserah Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu Grand Wisata Rayon 8 Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap hari mereka terus Tuhan hidup dalam perlindungan-Mu. Diberkati jemaat-Mu Grand Wisata Rayon 8 ini Tuhan, di dalam sukacita. Semuanya sehat Tuhan, semuanya Tuhan Yesus Engkau menjaga dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan hari-hari ini apa yang terjadi bagi bangsa-bangsa dan khususnya bagi Indonesia. Tuhan, Indonesia akan pulih, Indonesia akan menjadi pemenang, Indonesia akan bangkit dalam nama Yesus. Perekonomian yang terjadi Tuhan Kau akan pulihkan dalam nama Yesus. Berkati pemimpin bangsa Indonesia ini, Bapak Presiden Tuhan Yesus, hari-hari ini Ia butuh dari Engkau. Berikan hikmat kebijaksanaan, perlindungan, kesehatan, beserta wakilnya, pemerintahan kabinet yang ada, dari pusat sampai daerah, dari daerah sampai pusat. Kami juga berdoa untuk kota Bekasi, kami juga berdoa untuk kota Media Bekasi, kabupaten, Tuhan semuanya di Bekasi dalam perlindungan-Mu. Bekasi Tuhan Yesus senantiasa Tuhan dalam perlindungan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur dengan apa yang terjadi COVID-19 ini akan selesai. Tuhan Yesus, kami percaya setiap umat-Mu yang beriman berpengharapan hanya kepadamu. Kami akan menjadi pemenang. Indonesia akan menjadi pemenang. Bangsa-bangsa juga akan dilindungi dan dimenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Kami percaya ya Tuhan, apa yang sedang terjadi ini adalah waktu-Mu untuk kami senantiasa semakin setia, semakin memperbaiki iman rohani kami, supaya kami Tuhan Yesus bisa menjadi kesaksian Engkau, bahwa Engkau Allah yang dimuliakan, Engkau Allah yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.
menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sebab Dia siapa? Raja. Serukan haleluya. Oh, oh. Bisa lebih lagi, sama-sama katakan, mari kita semuanya dengarlah. Oh, oh. Sebab sekarang waktunya kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Mari maju umat pemenang. Lebih lagi katakan, bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, amin. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku. Siapa Dia? Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, ya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah. Sebab Dia siapa? Dia siapa? Raja. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja. Raja. Haleluya. Hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Bapa, kami hadir, kami datang menghadap tahta-Mu ya Tuhan. Satu yang kami rindukan, kami selalu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Kami ingin selalu menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada hari ini, saat kami datang di hadirat-Mu, kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Melalui setiap pujian, setiap penyembahan kami kepadamu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini sembah kami, ini puji kami kepadamu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami menanti ya Bapa, kami menanti di hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam Bapa, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam. Amin, amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam Bapa, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, ku mengasihimu, ku mengasihi, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Oh, kami sembah, kami mengasihimu Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagimu, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Aba. Sama-sama kita sembah Tuhan Yesus, sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, haleluya kami terima kuasa-Mu Aba. Ya Aba. Yes Lord, yes Lord. Oh, yes Lord, yes Lord. Kemanakah kami terima kuasa-Mu Tuhan. Oh, yes Lord.
Kami cari kasih-Mu ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami perlu kasih-Mu. Kami butuhkan Sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan oh ya tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan kami katakan kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Bagimu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan, ku rindu hadir-Mu, Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah. Yes, Lord. Mengalirlah ya Tuhan di hati kami, oh mengalirlah, oh Roh Kudus di hidup, mengalirlah. Yes Lord, yes Lord, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku, pulihkan, pulihkanku, Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan.
Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Grand Wisata Rayon 8. Puji Tuhan, saya sangat berbahagia bersama dengan Bapak Ibu hari ini. Kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu tinggal dalam kasih karunia. Bapak Ibu, sudah ada di dalam pemikiran saya untuk beberapa lama sebuah pertanyaan, mengapa ada 2 kelompok besar anak Allah even saat ini juga, dalam zaman kita ini. Ada 2 kelompok anak Allah. Kalau saya mau bagi, ada satu kelompok yang gampang untuk menerima daripada Tuhan. Sementara ada satu kelompok lagi yang segala sesuatunya sulit bagi mereka untuk menerima dari Tuhan. Kemudian ada satu kelompok yang gampang untuk taat. Sementara ada satu kelompok lagi yang sangat sulit untuk taat kepada Tuhan.
Mereka merasa harus membayar harga yang sangat mahal untuk bisa taat kepada Tuhannya. Ya, ada juga satu kelompok yang merasa bahwa mereka adalah anak-anak favoritnya Tuhan. Sementara ada satu kelompok lagi yang merasa sepertinya kurang disayangi oleh Tuhan. Ada juga satu kelompok di mana firman Tuhan, sesederhana apapun firman itu yang dibagikan kepada mereka, itu tumbuh di dalam hidup mereka. Sementara ada satu kelompok lagi yang sangat sulit firman Tuhan itu tumbuh di dalam hidupnya. Kemudian ada satu kelompok lagi di mana Tuhan itu sangat sering berjanji kepada mereka. Sangat gampang Tuhan memberikan janjinya kepada mereka. Sementara ada satu kelompok lagi, mereka sudah baca firman Tuhan bolak-balik, sudah dengar banyak hamba Tuhan membacakan janji-janji Tuhan dari dalam firman Tuhan kepada mereka. Tetapi tetap mereka tidak merasa di dalam hatinya bahwa Tuhan berjanji kepada mereka. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan pelajari mengapa ada perbedaan besar ini. Ya, perbedaannya itu adalah diakibatkan dari posisi di mana anak-anak Allah tersebut sedang berada. Saya bisa sebut ada satu kelompok yang tinggal dalam kasih karunia Allah. Ada satu kelompok lagi yang tinggal di luar daripada kasih karunia Allah. Hari ini kita akan pelajari bagaimana untuk kita bisa tinggal di dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu, kasih karunia Allah apakah itu sebuah tempat? Ya, bisa dikatakan itu adalah sebuah tempat. Tetapi lebih tepat lagi, tempat daripada kasih karunia Allah itu adalah di dalam Allah sendiri. Kita baca dari Kisah Para Rasul 17 ayat 15a. Dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Di dalam Dia. Jadi Allah kita, selain Dia adalah seorang pribadi, Dia juga adalah sebuah tempat di mana kita bisa berada di dalam Dia. Kita bisa berada dan tinggal dan bergerak di dalam Dia. Sekalipun Dia adalah seorang pribadi, tetapi Dia juga adalah sebuah tempat. Itulah yang disebut dengan tempat kasih karunia. Kita akan belajar bagaimana untuk kita bisa dapat tinggal dalam kasih karunia Allah. Yang pertama, tentu jalan masuknya hanya satu, yaitu Kristus, yaitu Yesus. Sudahkah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi? Atau kita pernah terima Dia jauh-jauh hari yang lalu, sudah sangat lama, tetapi kita saat ini sudah tidak lagi tinggal di dalam kasih karunia-Nya Dia. Jika itu posisi kita, bertobat, ya, berilah diri kita itu bertobat dari dosa pemberontakan kita. Ada orang yang berkata, saya sudah lama terima Tuhan Yesus. Ya, tetapi di dalam hati manusia itu ada banyak kamar-kamarnya. Apakah sudah kita serahkan seluruh sel, seluruh kamar daripada hidup kita, daripada hati kita ini kepada Tuhan? Mari kita serahkan kepada Dia. Itulah jalan kita bertobat dan kembali kepada Dia. Dan yang kedua adalah, tadi kita katakan yang pertama, bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Karena darah Yesus yang akan mengampuni kita. Dan yang kedua adalah kita baca dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini merupakan perumpamaan anak yang hilang. Saya mau highlight dari ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia datang kepada Bapa. Ya, kemudian dia mengakui seluruh kesalahannya, seluruh dosa-dosanya. Ayat 22 berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik
Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Bapak Ibu, jika posisimu saat ini adalah jauh daripada hati Bapak, jauh daripada rumah Bapak, engkau tahu pasti di dalam hatimu bahwa engkau tidak sedang dalam posisi berdamai dengan Bapa di surga. Ya, engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau pernah memiliki pengalaman itu. Tetapi hari ini saya bertanya kembali, apakah engkau sedang dalam keadaan damai dengan Bapakmu di surga? Apakah engkau sedang tinggal di dalam rumah Bapakmu di surga? Kalau engkau tinggal di dalam rumah Bapakmu di surga, firman Tuhan berkata, Bapak kita itu akan mengadakan pesta untuk menyambut kita kembali. Di dalam rumah Bapa kita itu ada kasih karunia. Pastikan untuk kita tinggal di dalam kasih karunia Bapa kita. Kalau engkau sedang berada di luar rumah Bapa, engkau tahu di dalam hatimu bahwa ada pemberontakan. Di dalam hatimu ada waktu-waktu lalu yang Tuhan suruh engkau lakukan, tapi engkau deny, engkau tolak itu. Pastikan engkau bertobat dan kembali kepada Bapa. Atau ada tugas yang Bapa suruh kepada engkau dan engkau tidak mau lakukan. Ya, pastikan engkau bertobat dan kembali kepada Bapa kita. Dan yang ketiga, untuk kembali masuk ke dalam kasih karunia-Nya Tuhan, yaitu kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Dari 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Ini ayat yang sangat powerful, yang saya juga sudah menikmatinya. Saya mengalami di mana Tuhan pulihkan saya daripada sakit saya, yaitu melalui ayat 1 Petrus 5 ayat 7 ini, di mana Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku Bapakmu yang memelihara engkau. I will take care of you, kata Bapa di surga. Sewaktu saya mengalami sakit saya, ya, yang didiagnosis sebagai COVID-19, Tuhan berikan saya janji ini dari 1 Petrus 5 ayat 7. Ketahuilah bahwa aku Bapakmu yang akan take care of you. Bapak Ibu, saya percaya ayat yang sama juga berbicara kepada engkau. Jika engkau sedang hidup dalam kekhawatiran saat ini, engkau khawatir akan situasi yang terjadi saat ini, engkau khawatir engkau mau makan apa besok. Bapak Ibu, ini tidak gampang, saya akui hal itu. Tetapi ketahuilah, kita punya Bapa di surga yang memelihara kita. Dia tidak hanya berkata, aku Allah yang berkuasa, aku Allah yang mampu. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi Dia juga berkata, aku akan memelihara engkau. Bapak Ibu, firman Tuhan ini menguatkan saya dan membantu saya melewati sakit saya, sampai Tuhan pulihkan saya. Ya, jadi ketahuilah untuk tinggal dalam kasih karunia, engkau harus menyerahkan kekhawatiranmu. Percaya bahwa kita punya Bapa di surga yang memelihara kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini adalah salah satu poin yang paling penting juga, yaitu kontrol hidup kita. Sudahkah kita menyerahkan kontrol hidup kita kepada Dia? Sangat banyak anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan, tetapi kontrol daripada hidupnya tetap ada pada Dia, bukan pada Tuhan. Dan ini yang paling sulit untuk diserahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita ingin tinggal di dalam tempat yaitu kasih karunia Tuhan, pastikan bahwa kontrol hidup kita sudah serahkan kepada Dia. Remote control hidup kita, mau ke kiri atau ke kanan atau terus atau berhenti, itu sudah kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah
anak Allah. Jadi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak masuk dalam kategori anak-anak Allah. Kalau kita ingin tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah, kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin oleh Roh Allah artinya apa? Kita menyerahkan remote control hidup kita kepada Roh Kudus. Bukan kita lagi yang atur. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam hari, kita harus tanya kepada Roh Kudus, apakah dia setuju atau tidak. Kita harus minta pimpinan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu, poin nomor 4 ini menjadi salah satu pembeda terbesar daripada dua kelompok tadi. Apakah kita mau masuk kepada kelompok orang-orang yang sangat gampang untuk menerima segala sesuatunya dari Tuhan? Atau kita mau masuk kepada satu kelompok lagi yang segala sesuatunya sulit? Firman Tuhan juga berkata, "Oh, aku memberikan kepada engkau air serba sedikit, makanan serba sedikit." Apakah kita sedang mengalami hal itu? Bapak Ibu, pastikan engkau tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Jika engkau mau masuk ke dalam satu kelompok anak-anak Allah yang gampang menerima daripada Tuhan, yang kalau ada firman Tuhan itu gampang tumbuh di dalam hidupnya. Dan kalau kita mau taat, itu kita taatnya itu langkah kita sangat ringan. Bapak Ibu, nomor 4 ini kunci untuk tinggal dalam kasih karunia Allah adalah taat kepada Roh Kudus. Itu sangat-sangat penting. Dan inilah yang membedakan banyak nasib anak-anak Allah. Engkau mungkin tetap dikategorikan sebagai orang agamawi. Engkau mungkin tetap dikategorikan sebagai orang yang rajin ke gereja, rajin mengikuti streaming online ibadah-ibadah. Ya. Tetapi jika engkau tetap tidak taat kepada Roh Kudus, bahkan sampai hal yang paling kecil pun di dalam hidupmu, engkau tidak sedang tinggal dalam kasih karunia Allah. Jangan sampai kita miss akan poin ini. Roh Kudus akan pimpin kita tanpa membedakan hal itu adalah hal rohani ataupun tidak. Roh Kudus sama berdukanya ketika kita tidak taat untuk cuci piring, dengan kita juga tidak taat baca firman Tuhan. Bapak Ibu, jika engkau mau tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah, pastikan setiap hari telingamu mendengar suara Dia. Kalau engkau tidak dapat mendengar suara Roh Kudus, ambil waktu berdiam diri, setback, retreat. Jangan langsung masuk kepada kesibukan sehari-hari. Jika engkau menganggap Tuhan yang terpenting di dalam hidupmu, jika engkau menganggap Roh Kudus yang paling penting di dalam hidupmu, kalau engkau sadar setelah beberapa lama engkau tidak mendengar lagi daripada Dia, engkau berhenti saat ini daripada segala kegiatanmu. Fokus kepada Roh Kudus. Hargai Dia. Karena Dia seorang pribadi. Dia adalah agent yang ditinggalkan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus untuk menemani kita di bumi ini sebagai pemandu bagi kita. Sangat sedikit anak-anak Allah yang taat kepada Roh Kudus. Sangat sedikit. Bapak Ibu, mari kita masuk kepada kategori anak-anak Allah yang taat kepada Roh Kudus. Mau dengar-dengaran, setelah dengar, taat. Kalau ada hal-hal yang Roh Kudus ingatkan kita di waktu-waktu lalu dan kita tidak taati, jangan buru-buru langsung masuk kepada step-step berikutnya. Seakan-akan engkau tidak pernah tidak taat kepada Dia. Roh Kudus ingat. Oleh karena itu, kalau ada yang gagal engkau eksekusi perintah daripada Roh Kudus, tetap stepnya adalah engkau datang kembali kepada Roh Kudus. Minta ampun kepada Dia.
dan engkau akan dipimpin kembali oleh Roh Kudus. Jangan biarkan suara itu semakin hari semakin kecil di dalam hidupmu. Karena dia adalah pribadi yang sangat lemah lembut. Tidak ada satu pribadi pun yang lebih lemah lembut daripada Roh Kudus. Berikutnya, yang kelima, kita harus pastikan bahwa kita menempati posisi yang benar. Karena tidak ada di dalam kerajaan Allah itu pengangguran. Tidak ada di dalam kerajaan Allah itu yang tidak punya posisi. Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk kita bisa berfungsi dan melayani Dia. Pastikan engkau bekerja. Kalau engkau mau tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah, pastikan engkau berfungsi di dalam tubuh Kristus. Pastikan engkau bekerja. Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kalau kita tetap bekerja di dalam Tuhan, kalau kita tetap melakukan segala sesuatunya sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih kepada kita, kita tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita berhenti dan kita tidak mau bekerja, kita berpikir Tuhan, hidup ini sudah sangat susah. Mengapa aku harus menyusahkan diriku lagi untuk melayani, melakukan ini dan itu? Bapak Ibu, kalau engkau tetap mau tinggal di dalam kasih karunia Allah, tidak ada satu orang pun di dalam kerajaan Allah yang pengangguran. Perhatikan ini. Semua harus bekerja di dalam kerajaan Allah. Semua punya fungsinya. Tempati posisimu dan berfungsi dan bekerja di dalam kerajaan Allah. Kalau engkau tidak bekerja, firman Tuhan katakan, engkau tidak setia dalam perkara kecil. Kau menganggap, Tuhan, aku gak bisa melakukan apa-apa. Mungkin kau berpikir, Tuhan, aku gak punya karunia, apa yang harus aku lakukan? Tetapi ketahuilah bahwa di dalam kerajaan Allah tidak ada pengangguran. Tuhan sudah kasih engkau talenta. Sekecil apapun talenta itu, engkau harus hargai dengan cara apa? Dengan cara bekerja, dengan cara berfungsi di dalam kerajaan Allah. Ketika Tuhan Yesus mau kembali ke surga, Tuhan telah memberikan kepada kita amanat agung. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, kata Tuhan. Mari kita terlibat di dalam proyeknya Tuhan. Mari kita terlibat di dalam amanat agung, menjadikan segala bangsa muridnya Tuhan. Selanjutnya, yang keenam, ini adalah the most powerful, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus sampai engkau meluap-luap. Ini adalah kunci kemakmuran di dalam Tuhan secara rohani. Mungkin kau berkata, saya sudah baptis Roh Kudus, saya sudah berbahasa roh, Pak. Kita lihat dari Yehezkiel 47 ayat 1-5. Mari kita baca. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Ayat kedua, lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ya, masih sekitar segini.
Selanjutnya, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi hingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi, tidak dapat diseberangi dengan berjalan, tetapi orang sudah bisa berenang. Bapak Ibu, engkau yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelumnya engkau mungkin sudah bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Itu mungkin adalah bagian daripada Roh Kudus pertama kali touch dirimu. Tapi Yehezkiel 47 ayat 1 dan 5 menceritakan ada satu level di mana kita bisa bukan hanya Roh Kudus yang penuh di dalam kita, tetapi kita tinggal dan diangkat oleh air itu, yaitu Roh Kudus. Kalau engkau mau segala sesuatunya terasa lebih gampang, jangan gunakan kekuatanmu. Tapi bagaimana? Sudah sangat sering kita mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan berkata, jangan gunakan kekuatanmu, jangan andalkan kekuatanmu. Tapi bagaimana? Kuncinya adalah engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan lebih dari situ, harus sampai meluap. Bahkan lebih dari situ, biarkan air itu yang mengangkat engkau. Ini adalah kunci yang paling powerful, yaitu Roh Kudus. Biarkan engkau dipenuhi oleh Roh Kudus sampai meluap, sampai engkau diangkat oleh air itu. Bukan hanya Roh Kudus itu tinggal di dalam engkau dan memenuhi engkau, tapi sampai meluap dan bahkan sampai airnya dapat mengangkat engkau. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 berkata, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah kunci untuk engkau dapat tinggal di dalam kasih karunia-Nya Allah. Kunci untuk engkau dapat mengandalkan Allah. Kunci untuk supaya engkau dapat dimampukan oleh Allah. Engkau mau supaya engkau tidak mengandalkan dirimu lagi? Kuncinya adalah Roh Kudus. Saya berdoa biarlah Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu. Bahkan lebih daripada itu, Dia akan mengangkat Bapak Ibu. Ada satu realita yang baru yang kau akan alami ketika Roh Kudus memenuhi engkau, ketika Roh Kudus meluap daripadamu. Ada hal-hal yang tidak dapat engkau pahami sebelumnya, engkau akan pahami. Iman yang kau tidak miliki sebelumnya, engkau akan miliki. Tingkat kepercayaan yang baru kepada Tuhan. Hal-hal yang kau tidak dapat mengerti bagaimana jalan-jalan Tuhan, engkau akan mulai melihatnya. Engkau akan mulai satu bahasa dengan Tuhan. Engkau akan mulai sinkron dengan Dia. It's a beautiful place. Kasih karunia Allah adalah tempat yang sangat indah, penuh dengan kasih karunia. Bukan kuat dan gagahmu, kata Tuhan, tapi oleh karena Rohku. Tetapi bagaimana caranya? Biarkan Roh Kudus memenuhi engkau, dan biarkan Roh Kudus sampai mengangkat engkau. Dan engkau tidak tergantung kepada kekuatanmu lagi, tetapi kekuatan Allah yang bekerja mengangkat engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa Bapak Ibu bertemu dengan pribadi itu, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita.